Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musrifati Ain, NIM 190311100084. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu greenhouse. Greenhouse atau rumah kaca adalah sistem untuk modifikasi dan pengelolaan faktor lingkungan yang memungkinkan tanaman ditanam di iklim yang cocok, yang mungkin tidak cocok untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dan beberapa manfaat yang nantinya akan didapatkan jika membuat sebuah greenhouse, diantaranya adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama adalah sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pembibitan tanaman. Tentu saja dengan cuaca yang sedang tidak menentu ini, membuat tanaman mudah rapuh. Maka dari itu dengan dibuatnya greenhouse, tentu saja dapat dijadikan sebagai sarana yang baik untuk melakukan pembibitan tanaman. Kedua, sebagai tempat untuk melakukan karantina tanaman. Karantina tanaman yang dimaksud adalah merawat tanaman yang memiliki masalah seperti terkena hama, penyakit tanaman, dan lain sebagainya. Ketiga, sebagai tempat untuk membudidayakan tanaman tertentu. Ada beberapa tanaman yang hanya dapat tumbuh jika dirawat di tempat-tempat tertentu, seperti tanaman hortikultura, yaitu buah, sayur, bunga, tanaman herbal, dan juga beberapa tanaman hias. Keempat, sebagai sarana agrowisata. Kelima, sebagai agromat atau agroshop. Manfaat greenhouse yang terakhir tentu saja untuk dijadikan sebagai salah satu usaha yang menguntungkan. Selanjutnya adalah tipe-tipe greenhouse. Yang pertama, tipe berdasarkan biaya, yaitu ada biaya konstruksi rendah. Rumah tanaman dengan biaya konstruksi rendah memiliki ciri antara lain strukturnya sederhana dengan konstruksi bahan lokal yang tersedia di kawasan yang beriklim tersebut. Kedua, biaya konstruksi sedang, yaitu rumah tanaman dengan biaya konstruksi sedang biasanya menggunakan besi sebagai rangkanya. Ketiga, biaya konstruksi tinggi, yaitu rumah tanaman dengan biaya konstruksi tinggi biasanya menggunakan bahan konstruksi kuat dan tahan lama. Rumah tanaman dengan konstruksi ini dilengkapi sistem kendali otomatik menggunakan berbagai sensor dan dikendalikan oleh komputer. Kedua, tipe berdasarkan kegunaan. Rumah kaca dapat diklasifikasikan berdasarkan kegunaan dan fungsinya. Pendinginan dan pemanasan buatan rumah kaca lebih mahal dan rumit. Oleh karena itu, rumah kaca diklasifikasikan sebagai pemanas aktif atau active heating dan sistem pendingin aktif atau active cooling system. Tipe selanjutnya yaitu tipe berdasarkan konstruksi. Di antaranya yaitu wooden frame structure, yaitu tiang samping dan kolom dibuat dari kayu tanpa menggunakan rangka batang. Kedua yaitu pipe frame structures. Pada umumnya, tiang samping, kolom, crosstie, dan purlin dibangun dengan menggunakan pipa. Ketiga, truss frame structures. Jika bentang rumah kaca lebih besar atau sama dengan 15 meter, digunakan rangka batang. Keempat, yaitu tipe berdasarkan bahan penutup. Di antaranya yaitu glass greenhouse. Kaca sebagai bahan penutup memiliki keunggulan intensitas cahaya interior yang lebih besar. Rumah kaca ini memiliki tingkat infiltrasi udara yang lebih tinggi, yang mengarah pada kelembapan interior yang lebih rendah dan pencegahan penyakit yang lebih baik. Kedua, plastic film greenhouse, yaitu film plastik fleksibel termasuk polietilen, polyester, dan polyvinyl klorida digunakan sebagai bahan penutup dalam jenis rumah kaca ini. Ketiga, rigid panel greenhouse. Bahan ini lebih tahan terhadap kerusakan dan intensitas cahaya merata di seluruh rumah kaca jika dibandingkan dengan kaca atau plastik. Tipe terakhir berdasarkan bentuk. Di antaranya yaitu flat greenhouse yang banyak digunakan untuk persemaian, set greenhouse yang memiliki atap miring, ada yang bersandar pada dinding bangunan lain, dan ada juga yang tidak. Uneven span greenhouse dikembangkan dari shade greenhouse agar lebih efektif dalam hal transmisivitas radiasi matahari. Selanjutnya, bentuk rumah tanaman yang juga banyak digunakan adalah even span greenhouse atau standar peak atau disebut juga gable. Rumah tanaman tipe ini banyak dimodifikasi dan digunakan pada skala komersial. Venlo house digunakan di Eropa dengan 3 atau 4 atap gable dalam satu bentang. Karena Venlo house sering
seringkali mempunyai bentang yang sangat lebar, maka pada beberapa posisi konstruksi atap didukung dengan tiang. Selanjutnya, bentuk rumah tanaman yang lain adalah mansard. Rumah tanaman tipe ini juga dirancang untuk memaksimumkan radiasi matahari yang ditransmisikan ke dalam rumah tanaman. Bentuk arch dikembangkan bukan dengan pertimbangan untuk memaksimumkan cahaya matahari yang ditransmisikan, tapi lebih merupakan pertimbangan biaya. Bentuk arch dapat dimodifikasi menjadi quonset atau tunnel dan old frame, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lokasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.